Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di Baru Dami. Untuk video kali ini kita bakalan bahas tentang HTML dasar. Sebelum kita masuk ke tutorialnya, alangkah baiknya kita mengenal dulu nih. HTML itu apa sih? Jadi di sini ada 5 poin yang bakalan kita bahas. Pertama itu ada definisi, kedua itu ada anatomi, ketiga itu ada tag, keempat itu ada problems, dan terakhir itu ada solusi teman-teman. Nah, kita bakalan masuk ke definisi HTML. Apa itu HTML? HTML atau bisa disebut juga Hypertext Markup Language adalah bahasa markup yang memberitahu browser web cara menyusun halaman web yang kalian kunjungi. Ini bisa serumit atau sesederhana yang diinginkan pengembang web. Kemudian, terdiri dari apa aja sih HTML? HTML itu terdiri dari serangkaian elemen teman-teman yang kalian gunakan untuk melampirkan, membungkus, atau menandai bagian berbeda dari konten untuk membuatnya muncul atau bertindak dengan cara tertentu. Nah, ini adalah definisi dari HTML. Poinnya adalah HTML itu adalah bahasa markup ya teman-teman. Kemudian terdiri dari serangkaian elemen yang kalian gunakan untuk melampirkan, membungkus, dan menandai bagian yang berbeda dari konten. Ya, itu. Nah, lanjut ke anatomi dari HTML. Tadi udah definisinya, ya. Sekarang kita lihat anatominya nih teman-teman. Di sini ada dua buah gambar, tapi kita fokus gambar yang bawah dulu. Nah, ini adalah anatomi dari elemen HTML. Gitu. Jadi, elemen HTML itu terdiri dari 3 struktur ya, teman-teman. Yang pertama itu ada tag pembuka, yang kedua itu ada tag isi, yang terakhir itu ada tag penutup, teman-teman. Nah, tag pembuka itu terdiri dari sebuah nama elemen, teman-teman. Nah, yang digunakan di sini adalah elemen P, yang mana elemen P itu sebuah elemen paragraf, ya, yang dibungkus oleh kurung sudut buka dan tutup, teman-teman. Nah, ini yang disebut tag pembuka. Terus, definisinya tag pembuka itu apa sih? Jujur, singkatnya itu sebenarnya tag pembuka itu adalah awalan elemen, teman-teman. Atau kalau mau dipanjangin, ya udah, tag pembuka adalah yang menandai sebuah elemen itu dimulai, kayak gitu. Definisi dari tag pembuka ya. Nah, kemudian ada isi, teman-teman. Isi itu adalah apa ya? Yang ada di dalam sebuah elemen, teman-teman. Itu yang disebut isinya. Nah, tadi udah dibahas kan sebelumnya tentang definisi HTML, ya kan? HTML itu terdiri dari serangkaian elemen, teman-teman, yang mana untuk digunakan melampirkan, membungkus. Nah, jadi benar ya. Jadi HTML itu terdiri dari elemen yang mana digunakan untuk membungkus. Jadi kalau kalian ditanya ciri-ciri HTML itu, ya udah, gampangnya itu HTML itu harus dibungkus, teman-teman. Apapun itu harus dibungkus. Gitu. Jadi isi kontennya harus dibungkus. Yang mana di sini kita lihat elemen ini sebenarnya ini udah sebagai paragraf, tapi kalau di HTML itu harus dibungkus dengan elemen P, yang mana untuk paragraf, teman-teman. Supaya nanti dia tahu kalau ini sebuah paragraf gitu. Ya, akhirnya kita masuk ke tag penutup ya. Tag penutup itu sama dengan tag pembuka, tapi bedanya itu ini di depannya ini ya, strukturnya ini ada garis miring, teman-teman, sebelum elemen P, ya kan. Nah, definisi dari tag penutup itu apa sih? Nah, itu definisi dari tag penutup itu yang menandai akhirnya sebuah elemen, teman-teman. Kalau enggak, singkatnya gini deh, akhir dari sebuah elemen, kayak gitu intinya. Jadi ini adalah anatomi dari sebuah elemen HTML ya, teman-teman. Jadi ada tag pembuka, isi, dan tag penutup. Nah, ini sebutnya elemen. Nah, di dalam elemen ini ya, di tag pembuka ini ada namanya atribut, teman-teman. Nah, atribut ini sebagai informasi tambahan aja, yang mana itu nggak bakalan keluar di halaman web kalian gitu. Dia bakalan bekerja di belakang halaman itu, sebenarnya di belakang halaman itulah pokoknya ya. Nah, strukturnya itu kayak gimana sih? Strukturnya itu ada name tag atau name elemen, kemudian ada nama kelas, maksudnya nama atribut. Habis itu ada namanya value, teman-teman. Nah, ini adalah struktur dari atribut. Jadi kalau kalian mau nambahin informasi, ya kan, misalkan di tag P nih, atau enggak di elemen P, kalian mau nambahin atribut, kalian bisa. Jadi apa aja yang bisa dimasukin atribut di elemen P? Nah, yang bisa dimasukin adalah elemen class, ID, dan lain sebagainya. Jadi nama ini
nama atributnya class, kemudian value-nya hayo gitu. Jadi ini sebagai apa ya? Contohnya ini sebagai nama penggalan teman-teman yang nanti ditargetkan supaya bisa diubah nama ini di dalam isi ini gitu. Intinya nanti kita bakalan bahas di lain video tentang atribut ini. Pokoknya atribut ini strukturnya begini, yang mana ini sebagai informasi tambahan teman-teman ya. Oke. Nah, kemudian kita bakalan bahas yang atas. Ini adalah anatomi dari dokumen HTML. Jadi kalau kalian mau buat HTML ya, jadi kalian harus tahu strukturnya kayak gimana gitu, supaya nggak miss tag apa yang masuk ke head, tag apa yang masuk ke body kayak gitu teman-teman. Jadi di sini ada elemen doctype ya. Elemen doctype ini sebagai apa ya? Deklarasi HTML teman-teman. Sebagai deklarasi HTML yang mana berfungsi untuk memberitahu si browser web gitu. Si browser supaya versi apa yang digunain HTML itu kayak gitu teman-teman. Nah, kemudian itu ada HTML, elemen HTML. Nah, elemen HTML ini yang membungkus semua konten teman-teman. Yang di dalam ini nih, ada head, ada body, dia yang bungkus semuanya kayak gitu. Kemudian di sini ada tag meta, tag head. Nah, tag head ini sebagai wadah teman-teman, sebagai wadah yang mana wadah ini itu nggak bakal muncul di halaman web kalian, dan dia tuh sebenarnya kerjanya tuh di belakang teman-teman. Jadi kayak meta, title itu semua kerjanya di belakang ya teman-teman. Jadi tag meta itu metadata, tag title itu sebagai judul halaman teman-teman ya, sebagai judul halaman. Kemudian ada tag body. Nah, tag body ini yang membungkus isi konten teman, yang bakal muncul di layar monitor kalian atau enggak di layar HP kalian kayak gitu. Jadi di sini isinya ada konten. Ya, pertama kayak ada teks paragraf, mungkin ada gambar dan lain sebagainya teman-teman. Nah, itu anatomi dari dokumen HTML. Jadi kalian udah tahu ya anatomi HTML itu kayak gimana, dalamannya kayak gimana. Mungkin sekarang lebih lebih sayang lagi dengan HTML gitu, karena udah makin paham nih tentang dirinya gitu kan. Oke, kita bakalan masuk ke tagnya. Jadi tadi kan ada tag HTML yang buat membungkus semua isi konten, yaitu tag head dan tag body teman-teman. Nah, tag apa aja sih yang boleh di tag head sama di tag body? Jadi yang boleh di tag head itu ada tag title buat judul halaman, habis itu tag style buat CSS, habis itu ada tag script buat JavaScript, dan terakhir itu ada tag meta buat metadata teman-teman. Kemudian yang boleh di tag body itu ada tag P buat paragraf ya kan, buat tag teks, habis itu ada image buat gambar, habis itu ada tag BR buat teks pendukung teman-teman, ada tag A buat hyperlink, dan tag form itu buat form buat formulir kayak gitu. Nah, jadi ini adalah tag-tag yang boleh aja yang diisi ya, yang diisi di tag head dan di tag body teman-teman. Lanjut, kemudian kita ke problems teman-teman. Nah, di problems ini wah, masih gede kayak gitu ya. Di problems ini gimana caranya untuk menggunakan HTML ya kan? Gimana caranya untuk menggunakan HTML teman-teman? Terus yang kedua, di mana aja kita bisa nyari ilmu tentang HTML? Intinya apa aja sih tools yang apa aja tools yang membuat web menggunakan HTML? Tools apa ya digunakan untuk membuat HTML kayak gitulah. Habis itu di mana aja kita bisa nyari ilmu tentang HTML, atau enggak bisa di mana aja kita belajar tentang HTML teman-teman. Nah, ini solusinya. Oke, di sini solusinya. Nah, yang pertama, tools apa aja yang harus kalian gunain untuk membuat web menggunakan HTML? Yang pertama, kalian harus punya kode editor teman-teman. Jadi ada VS Code, Sublime Text, Notepad, ++, atau Atom. Setelah kalian mau gunain mana, tapi aku lagi gunain di VS Code teman-teman. Jadi ya, kalian harus butuh kode editor. Kemudian yang kedua, kalian harus butuh browser teman-teman. Kalian harus butuh browser, kayak contohnya Chrome, atau bisa Firefox dan lain sebagainya, atau Opera Mini dan lain sebagainya lah.
gitu. Jadi kalian harus punya kode editor pertama, yang kedua itu ada browser teman-teman. Nah, kalau misalkan opsi kalian laptop kalian nggak kuat untuk download kode editor, ya kalian bisa download Notepad teman-teman. Jadi Notepad tuh kayaknya kecil buat buat dipasang teman-teman. Tapi kalau misalkan kalian males, tetap masih nggak bisa juga di Notepad++ di download, ya udah kalian masuk aja ke browser, terus cari namanya CodePen teman-teman, codepen.io. Jadi itu tempat kode editor juga teman-teman, tapi berbasis kayak website gitu teman-teman. Jadi kalian bisa ngoding di sana nantinya ya. Jadi jangan takut untuk mulai belajar. Jadi kalian bisa belajar lewat mana aja sebenarnya ya, menggunakan alternatif apa aja. Sekarang udah banyak teman-teman, jadi nggak usah ragu ya. Habis itu yang kedua tadi, di mana aja kita bisa belajar tentang HTML. Yang pertama kalian harus baca dokumentasinya teman-teman. Nah, ini dokumentasinya di w3.org, yang mana ini adalah dokumentasi tentang HTML teman-teman. Jadi semua ada di sana, yang baru-baru ada di sana. Jadi kalian baca aja di sana. Tapi kalau kalian malas ya, masih bingung-bingung untuk bacanya gimana, istilahnya ini kemana ya, ini apa ya, kayak gitu. Yang mending kalian yang udah dirangkum aja teman-teman. Kayak misalkan di W3 School itu bisa jadi referensi juga. Habis itu di Petani Kode ini yang bahasa Inggris, ini gunain bahasa Indonesia teman-teman. Dan ini bahasa Inggris ya, yang ini dokumentasinya bahasa Inggris. Kayak gitu teman-teman. Atau kalian bisa lihat YouTube kayak gini buat sebagai referensi. Tapi intinya kalian harus baca dokumentasi teman-teman, karena itu penting banget buat keberlangsungan pembelajaran kalian di HTML kayak gitu. Ya, jadi ya sebagai alternatif referensi ya ini yang tadi aku sebutin, atau enggak YouTube kayak gini, atau enggak channel-channel YouTube yang lain kayak Prop Gaming Unpas atau kelas terbuka. Itu banyak banget ya pembelajaran ya teman-teman. Habis itu apalagi ya, udah sih, jadi itu solusinya ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kalian. Oke. Untuk video berikutnya nanti kita bakalan masuk ke tutorialnya untuk ngoding-ngoding menggunakan bahasa HTML ya teman-teman. Jadi terima kasih banyak untuk menonton videonya sampai habis. Mudah-mudahan penjelasanku ini masuk ke kalian ya teman-teman, masuk ke kalian dan bermanfaat buat kalian gitu. Dan jangan lupa untuk baca-baca referensi yang lain-lain ya, karena itu penting banget teman-teman. Jangan terpaku dengan ini tutorial atau apapun, tapi kita harus mulai baca gitu tutorial untuk penambah aja referensi kalian teman-teman. Dan ini semoga bisa menjadi referensi kalian ya, gitu dah pokoknya. Capek nih. Udah, thank you banget. Kalau ada salah-salah kata tolong dimaafin. Kalau misalkan ada pengertian yang masih miss, tolong di komen di bawah supaya banyak orang yang tahu ya. Thank you banget untuk nonton video ini. Semoga bermanfaat. See you next video ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.